Oke. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan, Dari dalam lubuk hati
Ya, puji nama Tuhan, kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau ibu bapak perhatikan mengikuti Instagram atau mengikuti di YouTube ya, Ibu Sandy ini seringkali membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberkati banyak orang ya, dan lewat kesaksian hidupnya banyak jiwa diberkati. Dan pagi hari ini kita bersyukur akan diberkati kebenaran firman Tuhan oleh hambanya. Oleh karena itu, langsung saja saya mempersilakan Yes. Ibu. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Bu Justina Madia, Bapak Gembala dan Ibu juga semua Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi ini. Salam kenal luar biasa ya. Ada Pak Hadi, Pak Timotius, Ibu Linda, Ibu Buske, Bu Siske ya. Ibu Feni, Bapak Hadi, Bapak Gilbert, luar biasa. Ini PD doa pagi Anastasis nih ya. Wah, kebangkitan nih, mantap nih ya. Semua bangkit, bangun dari tidur ya. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan di pagi hari, kita terima langsung makanan mana dari sorga, Bapak Ibu ya. Dan apa yang mau saya sampaikan pagi ini, kita mau sama-sama ya. Langsung saja nanti saya akan lebih banyak kesaksian, karena ini baru pertama kali ya, saudara, supaya kita lebih kenal, kita sudah menjadi keluarga di dalam Tuhan ya. Nah, nama saya Sandy, suami saya Doni. Nikah mau memasuki 19 Februari besok 27 tahun. Dikaruniai 3 putri, Fania usianya 25, Vanessa usianya 20, dan Valeri usianya 17 ya. Kami semua melayani Tuhan di Victory Church Indonesia yang ada di daerah Jakarta Selatan. Pagi ini saya ingin dapat membawakan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu fokus bertumbuh bukan masalah. Manusia akhir zaman itu begitu complicated, banyak distraction, banyak tekanan, rintangan, problem ya. Ada yang badainya rumah tangga, suami selingkuh atau istrinya juga dalam kasus masalah problem emosi ya. Juga perselingkuhan terjadi bukan hanya di suami istri, belum lagi problem keuangan, pinjol, judol ya, rentenir. Waduh, kena masalah kesulitan hidup saudara, atau yang divonis dokter sakit penyakit ya, ditambah keadaan iman yang lagi lemah, lagi down ya. Memang iblis itu selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan, membawa kita anak-anak Tuhan bukan fokus kepada Allah tetapi kepada masalah. Oleh sebab itu pagi hari ini jemaat Tuhan yang terkasih ya, Anastasis di sini kita bersama-sama berkumpul untuk mengingatkan kita Tuhan itu udah bangkit dari kematian. Ya, bukan hanya menunjukkan dia akan memberikan kita keselamatan saja untuk nanti kita hidup kekal. Tetapi di bumi ini kita bisa hidup di bumi seperti di surga. Ya, kaki menginjak bumi, tapi pikiran-pikiran surgawi. Katakan amin. Ya, kita Amin, amin, menguasai amin. masalah. Kita tidak ditindas, kita tidak ditekan, kita tidak stres, kita tidak depresi, kita tidak sampai orang tuh nggak bisa tidur, minum obat ya. Wah, itu seperti saya dulu. Nanti kita bersaksi ya, nanti saya bersaksi juga ya, bahwa masalah itu akan selalu ada Bapak Ibu. Namun bukan untuk jadi fokus ya, tetapi masalah itu adalah alat yang Tuhan pakai agar Anda dan saya kita mengerti dan menggenapi kehendaknya. Justru Bapak Ibu, saya itu bisa masuk dalam panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Ini tahun ke-31 tahun ya, dari tahun 95. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan di tengah kondisi gejolak yang hancur, saudara. Ya, saya mau bunuh diri 3 kali, berasal dari keluarga yang broken home. Dari umur 10 tahun udah diperkosa, papa saya udah selingkuh dari saya umur 4 tahun. Bahkan saya tahu ya, di akhir dari semuanya, dari kandungan mama saya sudah berkali-kali ingin menggugurkan saya. Kenapa? Karena mama saya mengandung saya di ya. Tapi lewat kondisi gejolak problem ya, broken home itu, kondisi keuangan yang juga papa saya bangkrut, hidup susah, akhirnya saya terjebak dengan dunia ya, di mana saya juga berhubungan dengan yang namanya suami orang. Saudara saya ini juga jadi dulu mantan pelakor ya, tapi mantan ya saudara ya, sebelum bertobat. Saya dendam sama perempuan yang merebut papa saya dari saya kelas 6 SD. Jadi saya balas gitu, seolah-olah yang saya benci dari perempuan itu jadi bener-bener ya, saya takabur, saya sombong, saya jadi perempuan yang seperti itu. Ya, saya terikat rokok, obat, kehidupan malam ya, dengan pemberontakan demi pemberontakan. Bahkan bukan hanya saya yang hancur, tapi saya. Ya kenapa? Ya kenapa? Karena saya fokus kepada masalah, saudara. Saya merasa papa saya jahat, dia tidak
mengasihi saya, dia meninggalkan kami sekeluarga. Bahkan papa saya lebih sayang sama anak orang ya. Wanita itu seorang janda punya 2 anak ya, tapi bukan anak kandungnya. Dia lebih hidup di sana dan tidak pernah pulang. Sementara saya dari kecil dia mengalami pelecehan seksual, penindasan ya berbulan-bulan. Orang tua saya nggak tahu, juga takut ngomong, saudara. Tapi disinilah saya memahami akhirnya bahwa masalah itu justru yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sekarang saya banyak mengalami orang-orang yang hidupnya 11-12 sama saya. Banyak wanita-wanita yang hancur, pernikahan yang hancur, ada harapan, ya bahkan yang sudah bercerai tapi Tuhan pulihkan, ya sudah divonis dokter penyakit, ya yang punya badai keuangan, ya semua. Akhirnya yang dulunya masalah yang saya alami, yang saya pikir menjadi satu, ya hal-hal yang menindas saya, menekan saya, menghancurkan masa depan saya, tapi justru sekarang malah jadi panggilan Tuhan untuk saya masuk ya dan melayani Tuhan, saudara. Fokus itu menentukan arah hidup. Ketika kita fokus kepada masalah, arah hidup kita pasti hancur, saudara. Begitu saya percaya diri saya sudah hancur, karena dulu dari usia 3, kelas 3 SD ya, itu oma saya selalu ngomong, wah kamu nih, mama kamu tuh dulu kafir. Mas saya kan dulu gak kenal Tuhan kan. Makanya lihat tuh, anak mama kamu kafir, keluarga kamu sekarang aib kan. Mana ada mau laki-laki mau sama kamu. Oh, dari kelas 3 SD udah diomongin begitu, saudara. Wih, kalau laki-laki itu mau sama kamu pun mana ada. Ya mertua yang mau punya menantu kayak kamu tuh keluarganya aib-aib. Jadi dari kecil tuh saya udah ngomong, keluarga aib, keluarga aib, keluarga aib. Waduh, saudara. Akhirnya 3 SD itu saya fokus pada aib, 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 aib. Saya hancur, saya hancur, saya hancur. Udah saya nggak punya masa depan, nggak ada laki-laki mau sama saya. Akhirnya benar, saudara. Semua kehancuran itu termasuk yang saya kelas 5 SD itu mengalami pelecehan seksual. Hidup saya semakin hancur. Saya semakin minder, merusak diri, terikat dengan banyak obat-obatan ya, saudara. Waduh, itu semakin memenuhi semua. Jadi yang hancur itu kayak datang semua dalam hidup saya. Kenapa? Karena fokus saya pada masalah. Ya, apa yang kita fokus? Itulah yang membesar. Fokus pada masalah membuat iman kita mengecil. Tapi kalau kita fokus kepada Allah, kepada Tuhan, iman kita dikuatkan, kita bertumbuh. Ya, kita semua Bapak Ibu tidak bisa mengontrol masalah yang datang. Ya, bahkan ya, kalau boleh ya, kita kan nggak mau ya diikat oleh dosa, masalah keuangan, rumah tangga. Kita maunya juga hidup enak lah, hidup damai, hidup sukacita. Ya, tapi karena kita salah mengambil respon, sikap hati, ya kita memilih untuk tidak sepikir dan selaras dengan Tuhan, akhirnya kita dikuasai masalah. Ya, mari pagi ini yang kita bisa belajar adalah kita bisa mengontrol respon dan fokus kita. Amin. Makanya sering tepok-tepok jidat nih Bapak Ibu ya. Sadar, sadar, sadar. Jangan fokus pada masalah, fokus kepada Allah. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang membawa kita kepada kemenangan. Ya, lihat, kita bicara kepada fokus. Ya, fokus itu penting. Jadi jangan distraction. Kita kalau berjalan dalam iman itu pakai kacamata kuda. Kalau kita lihat kiri, lihat kanan, aduh kita bandingin diri kita dengan orang lain, kita makin terpuruk. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi penghalang seorang bertumbuh? Yang pertama, mentalitas korban. Ini saya banget, saudara. Saya tuh merasa dulu diri saya jadi korban. Ya selalu merasa aku yang paling dirugikan. Menyalahkan papa, menyalahkan mama, menyalahkan pacar-pacar saya. Oh, laki-laki emang semuanya jahat ya. Sampai saya trauma, takut menikah. Saya pikir, wah hidup ini semuanya rusak, sudah hancur. Saya pun sudah hancur, gak ada masa depan ya. Merasa hidup tidak adil. Jadi saya bertanggung jawab, saudara. Saya sih ke sekolah minggu, mama saya strict mendidik. Walaupun saya adalah belakang muslim. Tapi justru ketika papa saya tuh selingkuh, iman mama saya tuh bertumbuh. Malah dia sungguh-sungguh dalam kekristenannya. Saya bersyukur. Saya punya seorang ibu yang menjadi pahlawan iman bagi keluarga kami. Ya, dia tidak dikuasai masalah. Dia justru bangkit. Dia malah sekolah Alkitab. Dia saudara tinggalkan pekerjaannya. Dia fokus melayani Tuhan, saudara. Sedangkan saya, wah saya hancur merasa diri dalam masalah. Menyalahkan seluruh dunia, seolah-olah seluruh dunia ini salah, saudara. Cuman saya nih korban dari semuanya. Ingat Roma 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu, dalam keadaan kelemahanmu, kesakitanmu, penderitaanmu, pergumulanmu, kita lebih dari pemenang. Amin. Ya, selama seseorang melihat dirinya korban, ia tidak akan pernah melihat dirinya sebagai pribadi yang sedang dibentuk Tuhan. Kalau saudara selalu lihat sama seperti saya dulu, saya udah hancur, saya najis, saya kotor, saya sampah. Ya, saya manusia yang paling hina, saya udah paling sial, saya terkutuk. Gimana kita mau lebih dari pemenang? Gimana kita mau ngalamin pembentukan Tuhan, saudara? Kita selalu berontak dan akhirnya kita kepahitan, kecewa sama Tuhan. Saya pun juga demikian. Tuhan jahat.
Saya marah, apalagi kalau pendeta khotbah tentang kasih-kasih. Lu bisanya hanya ngebacot aja, lo ngomong kasih-kasih, lu nggak tahu perasaan gua. Wah, saya marah sendiri, saudara, nggak ada juntrungannya. Ya hidupnya aneh, problem emosi meledak-ledak, menyayat-nyayat diri. Akhirnya sampai mau bunuh diri 3 kali. Puji Tuhan, karena mama saya selalu berdoa, ya Tuhan meluputkan dari maut. Ya akhirnya di tengah-tengah kondisi yang kritis saya bangun lagi. Ya, dan yang ketiga itu satu titik di mana saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Selama ini saya sudah melihat diri saya sebagai korban. Sampai Tuhan ngomong di hati kecil saya, Sandy, kamu tuh tidak pernah menjadi korban atas perbuatan siapapun. Ya, papamu salah. Papamu berbuat jahat, meninggalkanmu, tidak peduli kepadamu. Ya, mamamu pernah mau menggugurkanmu. Ya, laki-laki semua pernah memanfaatkan tubuhmu. Saya merasa semua laki-laki hanya mau tubuh saya. Ya, tidak mengasihi saya. Jadi saya marah dengan keadaan, saudara. Tapi Sandy, lihat aku. Aku yang sudah menjadi korban bagimu. Oh, di situ saya disembuhkan, saudara, dari trauma waktu saya diperkosa ya. Aduh, saya melihat Tuhan peluk saya di gudang. Saya kan di gudang yang gelap, saudara. Saya lihat ada terang Tuhan bersinar. Tuhan datang. Tuhan ambil saya, Tuhan peluk saya. Saya lihat salib Tuhan Yesus, Sandy. Aku yang sudah jadi korban buat kamu. Aku yang sudah mati menebus hidupmu. Aku yang sudah melayakkan kamu, darahku menguduskan, menyucikan hidupmu. Aduh, saudara, saya nangis. Ampuni papamu. Waduh, saudara. Begitu hati saya mengalami kasih Tuhan, saya bangkit, saudara. Ya, saya tidak mau melihat diri saya lagi sebagai korban. Ya, saudara, kan dari persekutuan Anastasis ya, doa pagi Anastasis. Itu bukan bicara orang mati sekedar hidup lagi, tapi apa? Kekalahan berubah jadi kemenangan, itu artinya Anastasis. Kubur berubah jadi pintu kemuliaan, kematian berubah jadi awal kehidupan. Saya mati secara rohani. Secara jiwa saya penuh dengan problem emosi, meledak-ledak amarah, kepahitan, dendam, saudara, segala kejahatan. Tapi saya memilih untuk bangkit. Bukan sekedar hanya saya mengalami mujizat, saudara, namun kemenangan atas maut. Iblis itu memang mau menghancurkan hidup saya. Iblis mau menghancurkan hidup Anda semua. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi hari ini kita terima kehidupan yang di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Yesus. Aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Saya bangkit, saudara. Dari Tuhan Yesus. Bangkit. Saya bertobat. Saya putuskan secara pribadi, bukan sebagai orang Kristen KTP, bukan sebagai orang Kristen keturunan karena orang tua Kristen, tapi secara pribadi, Tuhan, aku buka hatiku, masuk dalam hidupku, Tuhan, aku menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya yang menguasai kehidupanku. Saya tinggalkan manusia lama, sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anastasis. Ya, waduh, kita menemukan keberhargaan hidup kita di dalam Tuhan, saudara, bukan di luar Tuhan. Akhirnya saya mengampuni papa saya. Ya, pemulihan jiwa terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Prakteknya gimana? Ganti, saudara, pertanyaan. Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Kok Tuhan saya yang paling sial ya? Jangan gitu terus dong, saudara. Gimana kita mau bertumbuh? Gimana hidup kita mau bahagia kalau yang kita pikirin hanya masalah, penyesalan, mengeluh. Tuhan, lewat masalah ini, Tuhan, saya mulai berani bertanya, Tuhan, beneran lewat problem broken home keluarga saya ini apa yang Tuhan mau saya belajar? Saya percaya Tuhan sedang membentuk saya. Tuhan tuh gak jahat loh mas saya. Tuhan tuh punya rancangan yang terbaik. Saya berani melihat masa depan saya dengan sisi pandangnya Tuhan, saudara. Dalam kehancuranmu aku hadir, Sandy. Dalam kenajisanmu, dalam perjinahanmu. Waduh, keterikatan itu dari kecil, saudara. Percabulan, pornografi, masturbasi. Dari kecil saya hidup di dunia yang najis, yang kotor, saudara. Ya, belum lagi lahir memang dari benih yang najis karena anak di luar kandungan, anak di luar pernikahan maksud saya. Ya, ganti kebiasaan mengeluh dengan berdoa, refleksi. Saya yang tadinya tidak pernah baca Alkitab, saya benci, saya lihat Alkitab tuh kayaknya alah, ngomong doang, itu tidak berlaku dalam hidupku. Ya, tapi saya berubah cara pandang saya. Saya tidak lagi melihat masalah itu sebagai hukuman. Ya, dulu saya melihat gini ya, saudara. Kayaknya emang ya, gue tuh layak ya dihukum ya. Emang gue orang berdosa sih? Emang gue pejina? Emang gue manusia najis? Layak gue hidup sial? Layak gue hidupnya menderita? Biarin orang senang, yang penting saya menderita, orang senang nggak apa-apa. Wah, dalam tapi hari itu saya tidak, siapa bilang saya tidak layak bahagia? Justru Tuhan mati di kayu salib dan bangkit. Tuhan mau saya bahagia. Tuhan mau saya menerima kehidupan yang kelimpahan di dalam Tuhan. Bukan hanya bicara soal materi, saudara. Saya hidup dari kecil dengan uang.
Ya, my money is my father. Apa nggak pernah pulang, tapi cien pulang, saudara. Tapi cien cuan, ya uang nggak bisa membuat hati saya damai. Nggak bisa, saya stres. Walaupun duitnya dolar, karena papa saya dulu bisnisnya minyak, saudara ya. Bekerja di dunia oil company. Dari muda papa mama saya memang sudah sukses. Kami tidak pernah punya masalah soal uang, tapi tanpa Tuhan semuanya kosong, semuanya hampa, saudara. Ya, di sini saya belajar melihat Tuhan bahwa kehidupan ini maknanya bukan dari benda-benda apa yang saya pakai atau naik turun mobil apa atau saya punya apa, statusnya apa, enggak lagi, saudara. Saya menyediakan diri saya untuk diproses Tuhan. Aku mau hidup segambar denganmu. Ya, saya terus sampai hari ini saya terlatih, saudara. Kalau ada masalah, Tuhan, apa yang mau kubentuk dalam hidupku, Tuhan? Saya tidak mau terjebak dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, saudara. Ya, yang kedua, saudara, kita lihat apa yang menjadi penghambat untuk kita bertumbuh. Takut tidak nyaman. Ini yang membuat saya dulu takut bertobat. Kenapa? Karena biasa hidup senang. Biasa hidup dengan banyak fasilitas. Makanya waktu papa saya bangkrut, seolah-olah, ya, terus saya pacaran dengan si laki orang ini yang umurnya 13 tahun lebih tua, yang sudah yutis, ya, eksekutif, banyak uang, duitnya dolar juga. Jadi saya pikir, wah, ini jawaban doa. Saya dapat nih pria ini pengganti papa saya, gitu kan? Memang saya dari kecil suka figur-figur laki-laki tuh yang sugar daddy gitu ya, saudara ya, yang pria-pria dewasa. Nggak tahu kenapa saya nggak pernah tertarik dengan yang seumuran gitu ya, saudara. Selalu yang lebih tua gitu ya. Ya karena saya kehilangan sosok bapak, saya mencari itu. Ya, tapi justru karena saya takut tidak nyaman, saya makin menderita loh, saudara. Memang pacar saya ini menjamin semuanya, mobil, rumah, duit juga, dolar juga, ya keluar masuk hotel, keluar negeri, segala macam. Tapi saya juga menderita, saudara. Orang itu kalau sudah lahir baru, ya ciri-cirinya dia tidak lagi bisa hidup dalam dosa. Ya, saudara, di Ibrani 12 ayat 11 dikatakan didikan memang Amin. tidak menyenangkan pada waktu diberikan. Tujuan Tuhan adalah pertumbuhan, bukan kenyamanan. Saya baru ngerti loh. Oh, kita nih kalau ikut Tuhan maunya cuma nyaman, 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 bebas dari masalah Tuhan, yang utang, beres utangnya, yang suami selingkuh, suaminya pulang. Ya gimana kita mau bertumbuh nih? Sekarang saudara punya utang. Misalkan saya punya kelebihan uang, saya bayarin sekarang. Nanti saudara bulan depan ngutang lagi pasti. Kenapa? Karena saudara tidak bertumbuh secara karakter. Kenyamanan itu membuat kita tidak bertumbuh dalam iman. Tuhan itu lebih peduli, saudara, bukan hanya kita bahagia, tapi kita dewasa. Karena hanya orang yang dewasa rohani yang bisa bahagia. Kalau anak-anak Amin. dia nggak bisa bahagia. Kenapa? Karena dia jadikan uang sebagai sumber hidupnya. Dia jadikan suaminya, istrinya, orang lain menjadi sumber hidupnya. Hanya Tuhan sumber hidup kita, saudara. Ya, Tuhan nggak mau hanya kita sekedar selamat, tapi kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi fokus bertumbuh bukan masalah. Tanda orang yang fokus bertumbuh, dia bertanya, apa yang Tuhan mau aku belajar? Apa yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup aku? Dia belajar, dia bertobat, dia memperbaiki diri. Firman Tuhan itu kan untuk memperbaiki diri kita, untuk mengarahkan kita. Dia keluar dari masalah dengan karakter yang baru. Ya, 2011, 2015 badai hutang itu terjadi di pernikahan saya, ya, di mana saya membawa suami saya itu saudara keluar dari panggilan. Saya terjebak lagi dengan problem, saudara ya, problem keuangan. Waduh, udah sungguh-sungguh berhidup buat Tuhan, ikut Tuhan, mau beli susu anak aja satu susah. Wah, saya mulai lagi tuh terjebak. Jadi dalam waktu saya sudah pendeta, sudah pelayanan pun saya pernah jatuh. Jadi jangan dipikir hidup saya tuh udah bertobat, udah hidup baru, terus mulus-mulus. Dalam pernikahan kami pun kami digoncang. Kenapa? Karena ternyata banyak akar-akar masalah. Jadi beda ya, saudara, menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Kalau saudara cuma fokus masalah, akarnya nggak dicabut, itu masalah keluar lagi. Makanya polanya balik lagi. Ya, saya benar-benar dicabut akar masalah. Cinta akan uang, ingin cepat kaya. Sebagai pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Saya harus akui, saya hamba uang. Ya, kenapa pada waktu saya punya anak satu nggak bisa beli susu, saya marah. Ya, saya menyembah Tuhan atau menyembah uang. Akhirnya saya benar keluar dari panggilan, saudara. Bangun bisnis bukan untung buntung, saudara. Ya, sampai terjebak hutang 16 kartu kredit. Saya pernah mengalami kegagalan, saudara. Jadi dalam Tuhan itu yang namanya bertumbuh itu kan prosesnya panjang. Kami suami istri dari 27 tahun pernikahan, 11 tahun itu hidup kayak kereta api. Susah, susah, duit, duit ya. Saya dan suami kalau ngomongin duit kayak ada setannya. Gebrak-gebrak meja saya bisa. Apa yang mau diatur? Wah, saya ngelawan banget sama suami, saudara. Itu sulit menjadi istri yang tunduk. Ya, saya tuh nanduk, nyeruduk. Ya. Makanya masalah hutang itu menyadarkan saya sebenarnya bukan masalah hutangnya. Oh, saya ini masalah pemberontakan saya yang saya mau, Tuhan mau saya cabut. Ya, bukan bertobat dalam mengelola uangnya dulu, tapi bertobat dari sikap hati kepada suami. Wah, Amin.
ketika saya tunduk, ketika saya respect kepada suami. Ya kenapa? Saya nggak mungkin respect sama Tuhan kalau suami sama sama suami ngelawan. Ya saya Ya. bertobat di sini, saudara. Ya saya keluar dari daerah kenyamanan lagi. Ya Tuhan, aku terima Tuhan proses ini. Aku yang salah, aku bertobat Tuhan. Ya mulai memperbaiki diri, saudara. Ya yang ketiga, apa yang menghambat ya untuk kita bisa bertumbuh, saudara? Kita menolak teguran dan koreksi. Ini penting banget. Saya dulu ya, saudara, bisa bertobat tuh karena memang saya benar-benar merendahkan hati banget deh gitu ya. Kenapa? Karena seorang tuh yang benar-benar punya kepahitan sulit ya untuk mau menerima nasihatnya. Mama saya tuh tanya deh, udah berkali-kali lah sampai berbusa mungkin mulutnya nasihatin. Waduh, sampai saya begini, mah, kalaupun mama bilang kalau saya hidup nggak bertobat saya masuk neraka, masuk neraka tuh saya bukan mama. Kenapa mama mesti pusing sih? Dan mama harus tahu ya, saya lebih suka di neraka daripada di sorga. Kenapa? Sorga tuh semua orang munafik. Saya bilang begitu. Sampai saya berani loh ngomong begitu loh. Emangnya kalau saya masuk neraka kenapa? Yang kebakar kan saya, yang matikan saya bukan mama. Sampai saya begitu loh. Saya tolak mentah-mentah. Ya sampai ngelawan waktu papa saya bertobat, saudara, setelah 14 tahun nih puji Tuhan ya, saudara, kok dalam Tuhan tuh ada kemenangan kan? Papa saya bertobat pulang. Wah, saya mabuk-mabukan depan dia. Saya bawa laki-laki depan dia. Lu jangan ngatur-ngatur gua. Hidup-hidup gua. Ya, lu jangan coba lo. Ya, kasih gua teguran, kasih gua koreksi. Lu nggak berhak. Ya, sama papa aja saya lu gua, saudara. Ya, lihat nih Amsal 12 ayat 1. Siapa membenci teguran adalah bodoh. Orang yang tidak mau ditegur akan berhenti bertumbuh, saudara. Ya, dulu saya sangat defensif. Jangan atur gua, hidup-hidup gua, suka-suka gua. Saya cepat tersinggung, baperan ya. Selalu merasa gua yang benar, lo yang salah. Ya, lu tuh sebagai bapak nggak bertanggung jawab. Saya tunjuk balik. Jangan coba-coba ya lu ngatur-ngatur gua, nasihatin gua. Gua, lu. Saudara. Nah, orang model begini nggak bisa bertumbuh. Akhirnya satu titik ya, saya melihat ya, sebagai orang tua nih, kalau saudara menghadapi anak-anak yang berontak karena dia pahit, sudah ya terbawa dengan arus dunia seperti saya dan ketiga adik saya, itu yang hanya bisa dilakukan orang tua hanya diam, diam, dan diam. Tapi saya tahu di balik layar mereka selalu berdoa. Mereka selalu memberkati kami anak-anaknya. Saya ingat mama saya selalu ngomong begini, Sandy, walaupun kamu menolak nasihat mama, kamu melawan papa mama, tapi satu kamu mesti tahu, ya. Keempat anak papa mama, dia sebutin namanya loh. Sandy Mervin Reki Heski, kalian semua akan jadi pendeta. Dalam hati, amit amit jabang bayi, najis gue jadi pendeta. Saya langsung begitu, saudara. Ih, pendeta itu miskin, nggak bisa apa-apa. Dulu papa saya lagi banyak uang berhasil, setiap hari ngasih duit ke pendeta, ya, beliin tiket pesawat, ngawinin. Waduh, saya pikir, wah jadi pendeta tuh miskin ya. Buktinya bokap gue duitnya habis nih semua buat pendeta-pendeta ya. Kalau lulusan sekolah Alkitab ditampung di rumah, dihidupin gitu ya. Jadi tuh pandangan saya, aduh, jadi pendeta amit-amit gue nggak mau, sok suci. Ya, bisanya cuma khotbah, khotbah, khotbah mana? Ya, waduh, saudara ya kayak gitu. Ya, tetapi itulah saudara ya yang namanya, ya kalau namanya orang tua udah doain anak ya, doa orang benar itu kan sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Bukan Amin. Tuhan yang menahan pertumbuhan kita, tapi seringkali kita lah yang menahannya lewat apa? Sikap, fokus, dan pilihan kita sendiri. Jadi percayalah gini ya, sehancur-hancurnya nih hidup kita, saudara. Kalau kita nih masih datang sama Tuhan, ya makanya di satu rumah itu mesti minimum ada satu orang yang jadi pahlawan iman, berdoa terus, ya mesti bertahan. Karena apa? Kita bukan di posisi kalah, kita sudah di posisi menang. Tapi iblis curi kemenangan kita. Iblis itu kan nggak punya apa-apa. Dia cuma bisa punya tipu daya. Dia itu kan dosen bimbingan tipu daya. Ya jadi memang udah pakarnya menipu. Saya bersyukur mama saya tuh masuk hukum rohani. Dia tidak melihat keadaan, kenyataan anaknya hancur, tapi dia pegang janji Tuhan. Akhirnya benar sekarang. Sekarang saudara, saya ketiga adik saya jadi pendeta semuanya, saudara. Ya, malah dua di Jakarta, dua di Amerika, saudara. Waduh, Haleluya. puji Tuhan, kami sekeluarga dipulihkan. Apa yang mama saya selalu ucapkan ya, Sandy, seisi rumah ini melayani Tuhan. Satu selamat, satu pulih, semua pulih. Itu kejadian semua hari ini, saudara. Ya, Ajaib. bahkan bersama suami, pasangan ya, dan anak-anak kita melayani Tuhan. Ingat, saudara, ya, jangan pernah berlama-lama untuk mengeraskan hati pada hari ini. Kalau Anda dengar suara Tuhan, bertobatlah, lembutkanlah hatimu. Ya, sebelum terlambat. Kalau saya dulu terus mengeraskan hati, nggak mau menerima firman, nasihat, teguran, ya saya mati beneran mungkin yang nanti bunuh diri keempat. Itu udah bunuh diri ketiga luput kan dari maut. Ya, kalau saya nggak lembutkan hati, bisa mati beneran loh. Karena yang namanya
Kalau kita meremehkan terus kasih karunia Tuhan, Tuhan kan baik sama kita, Tuhan sayang kita, Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang kita, Tuhan tidak pernah mau menghancurkan kita, Dia menjadikan kita ciptaan yang berharga, bener nggak saudara? Terus kalau kita kerasin terus kerasin, saudara udah dalam Tuhan nih, udah ikut doa pagi, masih main-main sama dosa, sembunyiin dosa. Di depan, haleluya, haleluya, bahasa roh, ya pelayanan, tapi di belakang main-main. Saudara, jangan main-main loh, saudara. Apa yang kita tabur, kita tuai. Nah, Yes, betul. bertanya sekarang pagi ini, bagaimana caranya hidup fokus bertumbuh di tengah masalah? Saudara harus fokus. Tentukan siapa yang menjadi pusat hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan pusatnya. Supaya ia Amin. menjadi yang utama dalam segala sesuatu. Kalau saudara hanya jadi orang Kristen yang cuma sekedar KTP Kristen, aktif doang ke gereja, rajin doang pelayanan, Saudara, saudara tidak jadikan Tuhan Yesus pusat. Sama juga seperti saya dulu. Walaupun saya pendeta yang ngutang juga, minta-minta juga, jatuh juga dalam keuangan. Sampai saya bertobat. Saya ini hamba Tuhan, bukan hamba uang. Saya ini harus menjadikan Tuhan pusat, bukan uang. Boleh saya dalam perjalanan pernikahan menghadapi masalah, keuangan, badai ekonomi. Tapi Tuhan harus jadi pusat. Saya mesti taklukkan diri saya. Saya bertobat, saudara. Ya, jadi kita bisa gagal, kita bisa buat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah buat salah dan gagal. Tapi kita harus bertobat. Jadikan Tuhan pusat hidup kita. Ingat, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Prinsipnya kita Amin. tidak bisa mencegah masalah datang. Tapi kita bisa memilih siapa yang memimpin hidup kita, saudara. Saya memutuskan Tuhan, ya saya gagal. Waktu dulu belum bertobat, saya gagal. Saya merendahkan hati, saya bertobat. Waktu saya sudah dalam pelayanan, dalam pernikahan, dalam kependetaan saya, dalam pelayanan saya pun gagal menjadi hamba uang. Saya bukan menyembah Tuhan, menyembah Mamon. Buktinya saya tinggalin pelayanan. Ya, saya pikir ngapain pelayanan-pelayanan susah. Mendingan gue bisnis, mendingan gue kerja. Kayak gitu lagi. Kumat lagi ya. Nih, jadi orang Kristen jangan orang Kristen tomat ya. Kadang tobat, kadang kumat. Ya, Umat. ya sekarang saya buat keputusan lagi. Makanya 2011, 2015 itu tahun pembentukan pernikahan kami. Disitulah kami bangkit lagi. Ya, yang kedua tadi saya udah ajarkan ganti pertanyaan bukan keadaannya. Keadaan nggak bisa diganti. Sekarang misalkan nih Anda nih udah buat salah ya udah terima konsekuensinya. Nggak usah penyesalan, move on. Amin. Ya saya salah, saya mau Amin. bangkit. Ya nggak usah hidup dengan kenapa-kenapa lagi. Tapi Tuhan, aku mau bangkit. Ya pertumbuhan dimulai dari pertanyaan yang benar. Bukan kenapa ini terjadi padaku, tapi apa yang Tuhan mau aku belajar lewat ini. Ya, pembentukan apa yang sedang Tuhan mau aku bertumbuh. Orang yang bertumbuh tidak terjebak pada kenapa, tetapi bergerak ya pada untuk apa. Masuk kepada visi Tuhan. Waktu saya punya badai hutang, jelas Roh Kudus bawa kepada satu visi ya. Lewat hutang ini aku tidak menolongmu. Jadi memang tidak ada satupun orang transfer. Saya tidak lagi bertumbuh dengan mental minta-minta, minta pertolongan manusia. Saya hanya minta pertolongan Tuhan. Saya hanya mengucap syukur, merendahkan hati, belajar memanage uang, mengelola uang. Tidak pikirannya kalau kepegadaian, pinjam sana, pinjam sini, minta sana, minta sini. Tidak lagi proposal-proposal. Baik pelayanan pun kami tidak ada proposal-proposal. Kami percaya kalau proyek Tuhan, Tuhan yang sediakan. Semuanya lewat pengelolaan dengan sehat ya. Ada enggak cukupkan diri. Nah, disitulah Amin. ya. Nanti kamu bantu banyak orang yang punya badai hutang itu untuk mereka juga bisa bebas dari hutang. Ya, sekarang akhirnya kami juga membangun pelayanan itu ya. Bagaimana mentoring untuk orang-orang yang terjebak hutang gratis tanpa memungut biaya. Ya, saudara, kenapa? Karena itu sebuah pelayanan, satu kehormatan ya, saudara, untuk kita menjadi Amin. saluran berkat kasih Tuhan. Yang ketiga, responi dengan ketaatan kecil. Kita tuh belajar taat, jangan nunggu yang besar-besar ya. Yang kecil-kecil harian. Ya coba kalau keuangan saudara sekarang saudara boros, mulai belajar taat, cukupkan. Mampunya belanja 30.000, jangan sampai 50.000. Udah tekunin aja. Ya nabung, jangan main-main dengan persepuluhan. Saya komitmen saudara. Saya belajar memberi bukan saat berlebih, saat minus, bahkan di titik minus. Kita belajar memberi saudara. Saya nanti bawa satu hari ya bagaimana cara bebas hutang ya, tapi bukan pagi ini ya. Jangan tunggu masalah selesai baru taat ya saudara ya, taat dulu. Ya, kekristenan itu ketaatan. Kekristenan tanpa ketaatan itu hanya agama. Ya, kekristenan bukan agama. Ya, ingat, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Prakteknya gimana, saudara? Tetap jujur walau tertekan. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Ya ingat kita tuh ciptaan yang baru di dalam Kristus. Benih kita tuh benih yang kudus, benih ilahi. Jangan coba bongkar-bongkar lagi hal-hal yang pornografi. Jangan kembali lagi kepada kubangan, kepada lumpur dosa. Kau menderita, saudara.
Ya, tetap mengampuni walau sakit. Ya, mungkin perlakuan suamimu hari ini belum berubah. Terus-menerus dia menyakiti dengan kata-katanya, dengan tuduhannya, dengan ancamannya. Tapi ampuni, saudara. Ya, tetap berdoa walau tidak mengerti. Kadang memang begitu ya. Kita tidak bisa mengerti semuanya. Tuhan nggak buka A sampai Z. Dia buka bertahap. Udah jalanin dulu, saudara, prosesnya. Tanpa protes supaya terjadi progres. Ya, semuanya kita belajar Amin. pagi ini. Sungguh-sungguh buka hati kita. Ya, kita semua, termasuk saya. Saya dan Anda, kita sama-sama bertumbuh. Saya juga masih harus bertumbuh sebagai istri, sebagai ibu, ya, sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Semuanya kita bertumbuh dan Anda bersyukur lewat ya doa pagi Anastasis ini Anda terus Amin. tumbuh dalam iman, semakin mengenal Tuhan dan Tuhan memakai hidup saudara semuanya untuk melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Kita berdoa sebentar ya. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Biarlah iman kami semua semakin bertumbuh. Kami tidak fokus pada masalah, tapi fokus kepada Allah. Kami bertumbuh semakin serupa Kristus dan lewat masalah-masalah yang ada, katakan Bapak Ibu, ini baik buat saya. Bahwasanya aku tertindas, ini baik bagiku. Katakan, ini baik bagi saya. Supaya Amin. aku belajar Ini Amin. baik ketetapan bagi Tuhan. saya. Dan aku hidup dalam rencana Tuhan. Terima berkat Tuhan Amin. pagi Aku ini. Dalam hidup nama Tuhan dalam Yesus. rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Amin. Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Luar Tepuk biasa. Terima tangan. kasih Luar biasa. hambanya Pastor Sandy Sujak yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya. Bagaimana kita tetap fokus untuk tetap bertumbuh. Sekalipun kita mungkin menghadapi masalah, Pemasmur Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu Aku takut tidak ya. takut bahaya. Kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Ada 3 Amin. poin tadi, kenapa kita nggak fokus ya? Karena kita memiliki mentalitas korban, ya takut tidak nyaman. Kita menikmati zona nyaman kita ya. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, jangan puas dengan zona nyaman ya. Dan kemudian menolak untuk teguran. Teguran itu mendidik kita dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Baik, terima kasih sekali lagi hambanya yang sudah memberkati kami. Tuhan pakai Ibu lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bu Justina, Bapak Ibu Sekarang kita semua. akan masuk Tuhan dalam, memberkati. iya Ibu. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya kepada Ibu Pendeta, silakan dari Pak Shalom, shalom, Fajar. selamat Oke, pagi. silakan Pak Fajar. Ya, Ibu Pendeta Sandy, ini saya mau tanya, Ya, Pak untuk Fajar. ketiga anak, ketiga putri Ibu, apakah tidak ada trauma Ibu selalu bersaksi seperti ini gitu? Apa tidak menjadi ketakutan gitu? Itu aja Bu. Terima kasih, Oh, Tuhan baik. berkati. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa, Pak. Ya, jadi anak-anak itu kan bertumbuh dari iman yang dibesarkan berbeda dengan saya dulu ya. Jadi karena dari kecil mereka mengenal Tuhan, mereka tahu. Kita masuknya lewat cerita. Makanya cerita itu penting ya. Love story namanya. Ya, love story itu penting. Anak-anak kita perlu tahu dari mana kita itu bertumbuhnya, latar belakangnya. Ya, kita tuh selalu cerita waktu papi. Jadi dari waktu mereka kecil dengan porsi mereka, menyesuaikan dengan porsi pemahaman mereka. Papi itu dulu bertumbuh dari opa oma tuh pendeta di pedalaman. Kita cerita, papi itu dulu waktu bayi mau meninggal, mau mati karena oma dulu dengan kondisi yang minim keuangan, nggak bisa ke rumah sakit, tapi papi selamat gitu-gitu. Mami juga dulu papa de mama de kalau dari keluarga saya, opa oma tuh papa gede, mama gede. Dulu juga hidupnya hancur belum dalam Tuhan. Tapi kita selalu tekankan waktu itu kami belum di dalam Tuhan. Hanya orang Kristen cuman rajin ke gereja aja, tapi tidak benar-benar hidup dalam Tuhan. Ya, oh beda ya Mami. Ya, mereka nanti nanya, apa bedanya hidup dalam Tuhan, hidup di luar Tuhan? Ya, kalau hidup dalam Tuhan beda. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan, bukan hanya sekedar kegiatan kita datang ke gereja. Ya, lewat bertumbuh, Mami itu dulu hidupnya hancur, Papa de, Mama de pisah lama. Jadi begitu. Mereka tuh udah biasa dengar pelan-pelan. Jadi kalau mereka dengar kami bersaksi, kami berkhotbah, mereka udah ngerti gitu ya. Saya pernah tanya, kamu malu nggak punya mami kayak begini di masa lalunya? Enggak, aku bersyukur Tuhan Yesus baik. Buktinya kuasa Tuhan itu mengubah hidup mami. Jadi gitu. Anak saya nggak ada yang takut ya, beda. Kenapa ya? Yang bikin anak trauma itu kan kalau kita cara mendidiknya kan justru Ya, dalam apa?
Anak kita misalkan nggak melihat pertobatan kita, ya hari-hari kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Trauma itu kan datang karena hidup di luar Tuhan kan. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam kasih Tuhan, justru anak kita bisa memahami, oh setiap orang itu punya masa lalu berbeda-beda. Tapi yang pasti dia tahu masa lalu kita bukan masa depan kita. Justru mereka bangga sekarang kalau lihat ada teman-temannya, ih papi mami kamu ada di konten ya, IG gini ya, ih kehidupan keluarga kamu luar biasa ya gitu. Bahkan Fania, aku hidupnya kayak mama kamu loh gitu. Jadi ada juga yang teman-temannya mami. Jadi mereka tahu, mami hidupnya papa mamanya teman aku kayak papa ade mama de loh, kayak maksudnya kayak opa omanya dulu loh. Papanya tuh lagi selingkuh. Makanya aku suruh dia tuh berdoa. Jadi gitu ya. Jadi love story. Yang penting kasih Tuhan harus menjadi pusat hidup kita, salib Kristus ya. Itu saja. Tuhan memberkati. Baik, Ya, terima terima kasih kasih. banyak Bu. Tuhan memberkati Bu. Ya, semoga bisa menjawab ya, Pak Fajar. Apakah ada yang lain? Pak Hari sudah buka Oh, kamera, silakan. ya, shalom. Selamat pagi. Pagi Pak Hari. Terima kasih Ibu Justina. Haleluya. Terima kasih Ibu Sandy. Puji Tuhan. Satu hal dari pelajaran, pengajaran dan kesaksian yang Ibu Sandy sampaikan, saya langsung teringat secara pribadi pengalaman Ibu Sandy di masa belum lahir, masih dalam kandungan. Ibu cerita bahwa akan digugurkan. Saya juga punya kesaksian mami saya begitu. Papi saya seorang gembala, tapi suka KDRT. Itu lucu kan? Akhirnya saya anak ketiga, laki-laki satu-satunya dalam keluarga, mau digugurkan. Disetujui oleh papi. Karena kecemburuannya, mami saya memang wanita cantik. Kakak saya perempuan, adik saya, semua rata-rata cantik. Kulitnya kulit orang Prancis, orang Yahudi. Nah, akhirnya saya dengar cerita mami, saya berpikir, saya ini orang yang tidak berguna. Tapi karena saya banyak baca buku, termasuk baca Alkitab, saya berpikir kalau begitu hidup ini berbuat baik untuk orang. Nah, itu saya punya kesimpulan dan saya mulai melatih diri dari sejak kecil kalau bisa menolong orang, menolong keluarga. Nah, puji Tuhan. Dan dari pengajaran dan kesaksian Ibu Sandy, saya ingat firman Tuhan bilang, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Nah, intinya di situ kalau kita sudah akui Tuhan, apapun masa lalu kita, penyimpangan kita, kejahatan kita, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan peduli adalah jiwa kita untuk diselamatkan. Dan itu yang saya lihat luar biasa. Saya juga punya pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan sih secara manusia. Tapi saya tidak fokus pada masalah, tapi saya fokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur punya mami saya waktu muda seorang misionaris. Papi juga seorang misionaris, tapi herannya KDRT-nya yang tidak hilang. Akhirnya Tuhan pisahkan waktu permesta. Digembar-gemborkan sudah meninggal. Dia seorang tokoh di Sulawesi Utara karena dia seorang dosen juga. Ternyata masih hidup. Ada di Bandung. Yang lucunya, Papi tidak mau akui kami. Dia tidak mau kunjungi kami. Saya ketemu dia waktu pertemuan The Gideon International di Bandung. Dia seorang tokoh. Saya lihat, tipe ini laki-laki seperti papi saya. Dan benar, tahun 2002 sebelum saya ke Amerika, ada rencana ke Amerika, saya mau ketemu dia di Bandung. Dia tidak mau ketemu saya. Padahal dia hamba Tuhan, tokoh gereja di Jawa Barat. Aneh kan? Saya pikir-pikir, tapi saya tidak lihat keanehannya. Saya hanya lihat firman Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya tidak mengandalkan manusia.
tidak mengandalkan papi, tidak mengandalkan keluarga. Memang background keluarga orang boleh dikata orang teladan di kampung. Tapi semuanya itu saya abaikan. Saya mau fokus firman Tuhan. Walaupun dalam praktek hidup saya banyak kali dikhianati. Dikhianati oleh anak-anak Tuhan yang notabene mengaku anak Pantai Kosta. Saya masuk penjara. Saya melaporkan peristiwa korupsi. Saya waktu itu kepala dinas, saya laporkan peristiwa korupsi. Kok saya dikriminalisasi? Tapi ternyata ada maksud Tuhan. Di penjara. Memang saya boleh dikata ahli kungfu ya, ahli wushu. Saya tidak ada rasa takut di penjara mau dibunuh. Saya lawan mereka. Akhirnya mereka bertobat. Saya bilang cari Tuhan. Dan banyak teman-teman di penjara akhirnya bertobat, beri diri dibaptis. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan banyak. Tapi yang saya tidak pernah mengerti bagaimana cara Tuhan mendidik saya sehingga saya seperti Ibu Sandy alami. Pada akhirnya memiliki roh yang baru, hati yang baru. Dari Tuhan, bukan dari saya. Yang penting semuanya kita di sini, akui Tuhan saja. Dan ada pendoa syafaat. Ibu saya itu pendoa syafaat bagi saya. Opa saya, keluarga saya di pihak mami, pendoa syafaat. Karena mereka itu benar-benar orang-orang saleh. Takut akan Tuhan. Mereka pendoa syafaat. Anak cucu. Akhirnya karena iman mami saya, kakak beradik kami ya minimal S1, S2. Cucu-cucunya mami minimal S1, S2. Luar biasa diberkati Tuhan. Dan semuanya mencari Tuhan. Nah, karena dimulai dari orang mami saya yang mengakui Tuhan dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Penting sekali kita orang tua banyak berdoa untuk anak cucu kita. Dan tetap akui Tuhan. Beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya itu, saya lihat luar biasa Ibu Sandy, betapa ajaibnya Tuhan dalam kehidupan Ibu Sandy, sehingga Ibu Sandy boleh dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kan bilang begini, Filipi 2 ayat 13. Tuhanlah yang mengerjakan dalam dirimu, Ibu Sandy, dalam diri saya, Ibu Pak Hari, Justina, dan kita semua. Tuhan yang kerjakan segala kemauan pekerjaannya menurut kerelaannya. Dan tentu kita sekarang berkewajiban bahwa menjadi saksi. Menjadi saksi. Tuhan, saya pikir ini yang saya bisa komentari. Rada-rada apa yang Ibu Sandy alami. Terima kasih Pak Hari. Saya alami. Puji Tuhan. Ditolak mulai dari kandungan. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kami. Amin. Menolak saya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Hari untuk kesaksiannya. Peneguhannya. Ya, terima kasih. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya, mungkin langsung ke fokus pertanyaan saja ya. Oke, baik. Saya Bu, mau tanya Bu. Ya, dari Bu Ruth, silakan Ibu. Tadi saya mendengar kalau dari Pastor Sandy adalah ibunya yang sering kali mendoakan gitu ya. Ya. Tahan henti, dan kesaksiannya Pak Hari juga ibunya yang mendoakan. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya nih, ini kebenaran Pak Hari dan Bu Sandy punya ibu yang baik sebagai tiang doa. Kepada Tuhan. Yang saya ngeri kalau punya ibunya nggak sebagai tiang doa, malah ibunya juga sama-sama buruk kelakuannya. Bagaimana bisa bertobat ya Bu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, saya waktu melayani anak-anak remaja banyak yang ibunya selingkuh, bahkan bolak-balik setiap hari di rumah ganti-ganti laki-laki. Tapi ya Tuhan tuh bisa bekerja dengan berbagai macam cara, Bu. Kita nggak usah membatasi Tuhan ya. Kita tuh memang kalau manusia kan cenderung pasti mentok ya. Saya melihat ya, itu lewat persekutuan doa ya waktu itu di sekolah. Banyak anak-anak tuh yang mama-mamanya tuh maaf kata ya. Ada yang pelacur, ada yang gonta-ganti pasangan, ada yang memang dari kecil single mom gitu ya. Jadi tuh memang masih nakal lah mamanya. Cuman anaknya tuh bertobat loh. Jadi mamanya sekarang nih bertobat, anaknya ada sampai sekarang. Bisa disaksikan. Puji Tuhan. Ya, jadi mamahnya itu justru bertobat karena anaknya. Ya.
Jadi gitu, Tuhan tuh bisa pakai suaminya dulu, istrinya dulu, ya. Dulu papa saya juga sama, Pak Hari udah pengkhotbah di GPDI Keramat Ketapang. Makanya kalau sama Pendeta Hani Mande itu keluarga kami tahu semualah. Ya, Kalau Pak Roni Pak Mande. Sujak, Ibu Wanda gitu gimana dulu. Banyak saksi hidupnya dari keluarga kami hancur. Jadi papa saya bukannya nggak aktif loh, pengkhotbah, majelis. Justru mama saya yang jiwa baru. Tapi kan itu nggak menjamin ya. Makanya jangan kita merasa kalau kita udah aktif, pendeta, pengkhotbah, ya bisa aja tetap pendeta KDRT. Ya bisa aja pendeta selingkuh, kan bisa. Itu kan bisa Ya, terjadi. Nah, masalahnya bukan status kita pendeta atau pelayan atau kita paham firman, tetapi kan pertobatan kita dan buah roh ya dalam hidup kita itu amin. kan yang lebih penting. Ya jadi nggak no worries, nggak apa-apa. Pokoknya Tuhan bisa bergerak dengan cara apapun. Sekarang kan anak-anak muda juga diraih banyak ya lewat pelayanan-pelayanan online, apa semua. Kami juga lewat pelayanan online kan setiap pagi ada sekitar 700-an orang. Ya, nah jam 4, jam 5. Itu mereka juga banyak yang anak-anak mudanya akhirnya dijaring. Dari temennya diajak. Pokoknya nanti lihat deh Tuhan tuh bisa pakai berbagai macam arah gitu ya. Untuk Amin. membawa orang mencari Tuhan. Amin. Percaya aja, kita percayalah. Kalau soal itu no worries, nggak usah khawatir ya. Tuhan pakai siapapun bisa makanya kita semua lah ya, lewat semua karunia yang Tuhan berikan, ayo kita menjangkau mereka. Tuhan bisa pakai kita semua loh Bapak Ibu ya untuk sebuah pemulihan Amin. keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Luar biasa ya, Tuhan bisa pakai siapapun ya. Karena itu kita Amin. jangan Amin. mengecilkan diri kita ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa memberkati orang lain termasuk kita. Baik, dari Pak Triyadi mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Sudah di Yang unmute. pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seburuk apapun kehidupannya, keadaannya, situasinya, yang tadi Ibu Sandy bilang, jangan pakai kacamata kuda. Arahkan pandangannya hanya pada Tuhan. Amin. Amin. Kan firman Tuhan ada berkata bahwa di Yeremia 29 ya, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang baik, masa depan yang penuh harapan. Amin. Kalau kita lihat situasi hidup kita, ya apa mau dikata. Tapi ya pastilah kita semua punya iman yang luar biasa. Karena iman kita Terputus mungkin karena sinyal ya. Baik, Ya. yang lain bisa bertanya dari Ibu Noni, ada yang mau ditanyakan, Bu? Terima kasih Pastor Yunista. Terima kasih Pastor Sandy, luar biasa ya di dalam kita berterima kasih juga kepada GBI Anastasis yang sudah memfasilitasi setiap penyampaian hamba-hamba Tuhan. Khotbah itu bervariasi dan pada pagi hari ini dan beberapa hari yang lalu juga kami sangat dikuatkan dengan kesaksian hidup. Tadi ada 2 topik dari Pastor Sandy, dari kandungan sudah tidak diizinkan oleh orang tuanya. Tetapi Tuhan sudah pilih dari kandungan, Tuhan selamatkan dan Tuhan uji coba dengan proses yang berat dan berat dan berat. Tetapi kepada Pastor Hari Profian ini sama juga topiknya mau digugurkan, tetapi Tuhan pelihara Pak Raffi Hari dalam kehidupan pribadi dia dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi dalam kesaksian kami yang hadir di dalam Zoom ini betul-betul menyimak bahwa kuasa doa penting jadi tiang api di dalam keluarga meskipun lewat cobaan. Jadi setialah dalam perkara kecil, setialah dalam fokus kepada Tuhan, praktek iman, jujur, mengampuni dan berdoa itu adalah kunci segala sesuatu yang melancarkan doa dan kehidupan kita dilancarkan. Jalani proses bukan protes. Jadi dalam Zoom ini kita bukan hanya mendengar tapi menyimak dan praktek dalam kehidupan. Terima kasih Pastor Sandy, memberkati. Baik, Ibu, dari Terima kasih Bu Noni. ya, Ibu Noni menyampaikan apa yang didapatkan ya. Saksian. Oke. Tentunya kita semua diberkati. Mungkin yang terakhir ya dari saya.
Saya sangat insightful ya dari apa yang disampaikan oleh Pastor Sandy tadi, bagaimana di proses Tuhan begitu rupa ya, sampai di titik di mana eh, sudah bertobat, tapi kemudian kembali lagi di titik nadir gitu ya, Pastor ya. Eh, Bagaimana eh, dengan suami pada saat itu, Bu? Ketika ibu mengambil sebuah tindakan, ya saya mau mengarahkan suami untuk tidak pelayanan. Bagaimana sendiri sikap suami pada saat itu? Iya, memang suami saya kan orangnya tegas ya. Memang karena terlahir dari anak pendeta, sudah benar-benar dalam posisi juga dari kecil dinasarkan karena dia harusnya juga sudah mati ya Mm-mm, di pedalaman karena mami papinya kan juga perintis ya. mm-mm, Jadi benar-benar dalam kondisi yang sulit waktu itu. Tetapi ya puji Tuhan, suami saya akhirnya justru dari sejak bayi itu waktu mami mertua menasarkan itu, suami saya mengalami kesembuhan. Nah, Puji waktu itu Tuhan. saya kenapa suami saya sempat akhirnya ya mempercayai tanda kutip ya mengikut saran saya coba bisnis. Kan dulu di zaman 90-an kan Ya, ya masuklah ya kebenaran-kebenaran yang wah bahwa marketplace itu kan pelayanan, nggak dosa. hmm, ya, Kan bisnis kan bukan dosa ya. Sebenarnya kan ini ya, bukan betul. masalah bisnisnya, tapi masalah panggilan spesifik orang ya. Jadi Hmm, juga jangan kalau misalkan nggak semua pendeta loh, maksudnya kalau berbisnis juga dosa ya. Itu kan buat saya dan suami. Tidak, Jadi kita nggak bisa sama-samain benar. orang gitu ya. Ya, Bahwa pendeta Benar, yang benar. berbisnis juga ada nggak apa-apa ya. Memang ya, semua orang tuh ada porsinya gitu loh. Cuman kan saya kan pemicunya kan karena marah, kecewa gitu yang tadi saya ceritakan. Masa gue mau beli susu anak satu aja susah, makanya saya kayak kecewa tanpa sadar kecewa itu jadi menyeret saya berubah fokus gitu loh ya hmm, jadi saya tidak percaya ya, sama Tuhan ya udah kalau gitu kita bisnis aja ya kayak anak-anak gimana sih pendeta kan juga kekanak-kanakan banyak ya saya juga dulu masih kekanak-kanakan dalam hal keuangan saya kayak berontak kayak marah gitu ya dan akhirnya kita tidak bisnis bisa macam-macam ya jualan apa semua udah di multi level lah apa semua tapi kan kita jadi berubah fokus kita bukan di situ ya, panggilannya. betul. Ya, sudah bertahun-tahun kami hidup dalam panggilan Tuhan. Masa hanya gara-gara nggak bisa beli susu kami tinggalkan panggilan? Kan aneh. Ya, tapi itulah yang saya alamin gitu loh. Ya, itu bagian dari proses yang kami Ya, pernah gagal. amin. Ya, jadi Betul. efeknya jadi kemana-mana. Yang pasti saya juga akhirnya sadar sebenarnya bukan masalah di bisnis dan keuangan atau hutangnya. Tapi sikap berontak saya sama Ah, suami itu sedang diproses di situ. Justru dengan badai keuangan itu saya paham artinya tentang submission sama suami tentang ya, bagaimana kita sebagai istri itu penolong. Disitulah saya tuh dibentuk. Ya, jadi kurang lebih 11 tahun masalah keuangan itu sebenarnya membawa saya kepada satu pembentukan karakter tentang yang namanya pendudukan diri. Jadi Bapak Ibu saya belajar soal pendudukan diri aja 11 tahun loh. puji Ya, Tuhan. karena saya tuh nggak gampang. Saya tuh anak pertama punya 3 adik laki, saya atur semua kan. Jadi begitu. Terus kan dari kecil saya nggak ada kepedulian. Orang tua saya nggak peduli gitu. Tanda kutip saya ini mandiri kan. Jadi Hmm. walaupun saya udah tahu firman, saya pekot bahkan di retret-retret istri tunduk pada suami ya. Tapi sayanya nanduk nyeruduk ya kan. Kan pelayanan cuman bisa juga, cuman ngomong doang bisa loh. Khotbah tuh bisa ngomong doang bisa Ya, gitu. Tapi kan Tuhan kan nggak mau saya cuman cuman bisa ngomong, cuman bisa khotbah. Saya harus jadi pelaku dulu dong. Nah itu amin. Amin. dibentuk. Benar. Akhirnya Amin. saya bertobat. Iya ya Tuhan ya nggak gampang ya. Kok khotbah doang mah gampang Bapak Ibu. Praktek tuh. Hmm, Ya harus ya, praktek. Firman tuh jangan didengar doang, harus dilakukan. Nah, itu saya belajar. Sampai hari ini pun terus belajar. Ya, jadi amin. intinya seumur hidup kita harus belajar merendahkan Ya, hati. Jadi seperti Tuhan Yesus kan apa lemah lembut dan rendah hati, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. terima terima kasih, kasih, Amin. Sandy. Pastor Sandy. Ya, Amin. sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya pagi ini di doa pagi Anastasis. Tuhan terus pakai Ibu beserta dengan keluarga. Lebih Terima dahsyat kasih. lagi lewat pelayanan Ibu, Tuhan pakai dan banyak jiwa diberkati. Amin. Amin. Kita akan Amin. Amin. mengakhiri doa kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya yang akan memimpin langsung doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Nanti Haleluya. diakhiri dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Nathanael Yedijaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Ya, amin. doa pagi pada pagi hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Pastor Sandy Sujak Tuhan yang Haleluya. begitu luar biasa mengingatkan kembali kepada setiap kami bagaimana kami tetap fokus bertumbuh
fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah kami. Mungkin ada di antara kami Amin. Tuhan yang hadir dalam ruang Zoom ini bergumul dengan masalah yang begitu berat Tuhan. Tapi pagi ini kembali kami diingatkan dan dikuatkan Tuhan, bahwa masalah boleh ada dalam hidup kami, tapi kami tidak boleh fokus kepada masalah. Kami mau Amin. memilih Amin. fokus kepada Tuhan, karena lewat Yes. setiap masalah, lewat setiap apa Amin. yang Tuhan izinkan, Tuhan pakai untuk membuat kami semakin bertumbuh dan semakin Amin. mengenal Tuhan yang kami sembah dan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Amin. Terima Amin. kasih Amin. Tuhan. Kami sekali lagi berdoa buat hamba-Mu Pastor Sandy Tuhan. Ya Pakai Bapak. hamba-Mu beserta dengan suami dan keluarga Tuhan, untuk menjadi alat anugerah di tangan-Mu Tuhan. Amin. Lewat kehidupan Ya. Yes. pribadi mereka, lewat pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa diberkati dan Tuhan Amin. dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami pagi ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung di dalam ruang Zoom doa pagi Anastasis pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Amin. Tuhan. Biarlah apa yang Amin. kami lakukan Tuhan membawa kemuliaan dan hormat bagi Haleluya. nama-Mu Tuhan. Dalam Haleluya. nama Yesus kami berdoa, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada Bapa dalam kami di dalam surga, surga, dikuduskan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di bumi bumi seperti di dalam seperti di surga. karena Beri mandarin kepada makan kami pada hari ini barang kami cukupnya. makan dan kami yang dan ampunilah secukupnya dan kami ampunilah segala orang kami, kesalahan kami, pada Tuhan kami, kami, seperti kami janganlah sudah bawa kami setiap dalam apa cobaan, yang tapi bersalah pada lepaskanlah kami, kami Pasangan dari kami dan pada janganlah jahat membawa karena kami ke bagi dalam darinya kerajaan, pencobaan, tapi kemuliaan, lepaskanlah kuasa, kami dan daripada yang jahat, selama-lamanya. karena Engkaulah selama-lamanya. yang mempunyai Amin. kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan, kehendak kita. Kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan Amin. melindungi engkau. Tuhan Amin. menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Amin. menggelapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang dua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya, Kita semua. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Terima Pastor kasih Sandy. Bapak Ya, Ibu. terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa Sampai jumpa. pendeta Nathanael. Sampai Tuhan berkati. Terima Saya kasih. pamit. Yang Mari Ibu Noni. Tuhan berkati semua. God bless. kita Shalom, shalom. kasih Terima kasih, Pak Mas Sandy. Indi. Manuel.